Survei Litbang Kompas merilis hasil jajak pendapat terbaru 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Berdasar survei tersebut, untuk pertama kalinya Ganjar Mahfud berada di posisi ketiga, disalip oleh Anies Muhaimin. Dilansir dari Kompas.com pada Senin 11 Desember, elektoral Prabowo Gibran mengalami kenaikan signifikan dan menduduki posisi pertama. Jika dibandingkan dengan survei periode sebelumnya, nyaris separuh pendukung Ganjar menyusut. Beralihnya dukungan itu tak lepas dari faktor Presiden Joko Widodo yang putranya saat ini menjadi cawapres Prabowo. Dalam survei Litbang Kompas, penurunan suara Ganjar Mahfud lebih dari 10% terjadi di berbagai kawasan. Kawasan tersebut adalah di luar Pulau Jawa, di antaranya Pulau Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Jika ditelusuri, dukungan tersebut mulai beralih kepada Prabowo Gibran. Namun penurunan dukungannya tidak sampai menggerus sebagian besar suara ke Ganjar Mahfud. Sementara itu di Pulau Jawa yang notabene lumbung suara PDIP, capaian Ganjar Mahfud pun belum tampak menawan. Penurunan justru terjadi di setiap provinsi, terutama di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Namun di tengah penurunan itu, Jawa Tengah tetap dikuasai oleh Ganjar Mahfud. Dukungan kepada Ganjar Mahfud di Jawa Tengah mencapai 31,6%. Jawa Tengah menjadi satu-satunya benteng yang belum tergoyahkan. Besarnya jumlah dukungan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah itu bahkan melampaui perolehan dukungan Prabowo Gibran maupun Anies Muhaimin di wilayah tersebut. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menduduki posisi pertama dalam survei Litbang Kompas terbaru. Dalam survei yang dirilis pada Senin 11 Desember, elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Menurut survei, elektabilitas Prabowo Gibran mengalami peningkatan. Peningkatan suara Prabowo Gibran bahkan terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Suara Prabowo Gibran meningkat di Pulau Jawa secara keseluruhan. Di Pulau Jawa, suara Prabowo Gibran mencapai 36,7%, mengalahkan pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran juga unggul di wilayah Banten dengan perolehan suara sebesar 50,0%. Sedangkan suara Anies Muhaimin di Banten hanya sebesar 16,7% dan Ganjar Mahfud 11,1%. Wilayah lain yang dikuasai Prabowo Gibran adalah Bali, Nusa Tenggara. Dalam wilayah tersebut, suara Prabowo Gibran mencapai 57,8%, unggul jauh dengan pasangan lainnya. Ganjar Mahfud di wilayah Bali Nusa Tenggara memperoleh suara 27,7%, sedangkan Anies Muhaimin 6,0%. Pasangan Prabowo Gibran juga unggul di berbagai wilayah Indonesia Timur lainnya seperti Kalimantan, Sulawesi, bahkan Maluku dan Papua. Rata-rata perolehan suara di wilayah tersebut lebih dari 40%. Meskipun menguasai berbagai wilayah, suara Prabowo Gibran di DKI Jakarta masih kalah dari pasangan Anies Muhaimin. Sedangkan di Jawa Tengah, suara Prabowo Gibran tak lebih unggul dari Ganjar Mahfud. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon hasil survei elektabilitas yang baru saja dirilis Litbang Kompas. Dalam survei tersebut diketahui elektabilitas Ganjar menduduki posisi terakhir dikalahkan Anies Muhaimin. Menurut Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar Mahfud memperoleh 15,3%. Sedangkan Anies Muhaimin berada di posisi kedua dengan elektabilitas 16,7%. Sementara pasangan Prabowo Gibran mengalami peningkatan elektoral hingga 39,3%. Merespon hasil survei tersebut, Ganjar mengaku tak masalah jika elektoralnya mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat ditemui di FX Sudirman Senin 11 Desember. Ganjar tidak mempermasalahkan hasil survei dari Litbang Kompas. Hal itu karena beberapa hasil survei lembaga lainnya justru menunjukkan hasil yang sebaliknya, yakni mencatat elektabilitas Ganjar Mahfud tetap naik. Menurut Ganjar, hasil survei hanya menjadi pemicu bagi pihaknya untuk bisa terpicu lebih baik lagi. Ganjar mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan konsolidasi bersama masyarakat menjelang pemungutan suara. Capres nomor urut 3 itu akan meningkatkan komunikasi dan bertemu langsung dengan rakyat.
PDIP tetap yakin dan optimis pasangan Ganjar Mahfud bisa meningkatkan elektabilitasnya dan menang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dilansir dari Kompas.com pada Senin 11 Desember, Hasto mengatakan bahwa perang baru saja dimulai. Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam menanggapi hasil survei dari Litbang Kompas. Seperti diketahui dalam survei tersebut, elektabilitas Ganjar Mahfud berada di posisi ketiga. Ganjar Mahfud disalip oleh Anies Muhaimin dalam hasil survei tersebut. Hasto mengatakan bahwa PDIP memasang target optimis di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Hasto, PDIP menargetkan suara sebesar 62% di Jawa Tengah. Lebih jauh, ia menyebut setiap hasil survei adalah bagian dari dinamika proses pemilu 2024. Menurutnya, hal itu pun harus diterima oleh PDIP untuk bekerja lebih keras lagi memenangkan Ganjar Mahfud. Dalam survei itu, Hasto juga menyoroti tingginya angka responden yang masih belum menentukan pilihan. Jumlah responden yang belum menentukan pilihan dalam survei Litbang Kompas mencapai 28,7%. Hasto pun berharap jumlah tersebut bisa membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Popularitas Gibran Rakabuming disebut melesat dibanding cawapres lain dari dua pesaingnya. Hal itu terungkap dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 11 Desember. Litbang Kompas mengungkap bahwa popularitas Gibran melesat seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan izin untuk maju cawapres itu ditetapkan. Padahal dalam survei yang dilakukan pada Agustus 2023, popularitas Gibran nyaris tak terekam dalam survei. Tingkat popularitas Gibran pada survei Litbang Kompas periode Agustus hanya 0,1%. Namun saat ini lebih banyak masyarakat yang kenal dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru, popularitas Gibran mencapai 85,1%. Jumlah itu unggul dari cawapres Mahfud MD yang mendapatkan tingkat popularitas sebesar 72,2% dan Caimin 12,7%. Tingginya popularitas Gibran itu sejalan dengan angka elektabilitas dirinya dengan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei Litbang Kompas mencapai 39,3%. Dalam survei itu, dukungan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lebih banyak mengarah ke Prabowo Gibran. Dukungan simpatisan Jokowi ke Prabowo Gibran mencapai 39,8%, sedangkan simpatisan Jokowi yang mendukung Ganjar mencapai 27,4%. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait elektabilitasnya mengungguli Ganjar Pranowo. Seperti diketahui dalam hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Anies berhasil menyalip Ganjar. Dalam hasil survei Litbang Kompas, Anies menempati posisi kedua mengalahkan Ganjar. Anies mengatakan bahwa keunggulan tersebut menjadi bukti banyak warga yang merasa membutuhkan perubahan. Pernyataan itu disampaikan Anies di Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Dalam menanggapi hasil survei itu, Anies berkata bahwa selama ini dirinya selalu berada di posisi ketiga. Namun seusai melakukan masa kampanye, elektabilitas Anies justru bisa menyusul Ganjar. Meski begitu, Anies berkata bahwa perjalanan menuju Pilpres 2024 masih panjang. Anies bercerita bahwa selama ini dirinya selalu ditanya kenapa menempati posisi ketiga. Anies pun semakin yakin masyarakat akan memilih capres-cawapres berdasarkan gagasan yang ditawarkan. 6 bulan lalu saya ditanya kenapa nomor 3. 4 bulan lalu saya ditanya kenapa nomor 3. 3 bulan lalu juga ditanya kenapa nomor 3. 2 bulan lalu ditanya kenapa nomor 3. Saya selalu sampaikan bahwa dalam perjalanan ini masih panjang. Kami sudah berpengalaman amat lama sudah selalu disebut nomor 3. Kami yakin bahwa pemilih di Indonesia makin mencari informasi, makin memperhatikan, makin membandingkan. Gagasan yang kami adalah gagasan perubahan. Kita ingin negeri kita ini kepastian hukum untuk semua. Perubahan, jangan sampai negeri ini menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur oleh penguasa, tapi kita ingin menjadi negara hukum di mana penguasa diatur oleh hukum, dan itu adalah gagasan perubahan. Jadi kami yakin banyak warga yang menyadari memang kita sekarang membutuhkan perubahan, dan bila membutuhkan perubahan maka satu-satunya yang menawarkan perubahan
Jadi inilah yang kemudian kami bawa. Nah, nanti itu yang bagian tadi. Lembaga Survei Populi Center merilis hasil survei terbarunya. Survei tersebut dilakukan pada 28 November hingga 5 Desember 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,83 dan tingkat kepercayaannya 95%. Dalam survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama. Prabowo Gibran memperoleh elektabilitas 46,7%. Kemudian disusul pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin dengan angka elektabilitas yang sama yakni 21,7%. Sementara yang memilih belum memutuskan terdapat 8,1% dan yang menolak menjawab terdapat 1,8%. Selain Populi Center, Litbang Kompas juga telah merilis hasil survei elektabilitas terbarunya. Dalam survei Litbang Kompas, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 16,7%. Sementara Ganjar Mahfud di posisi ketiga memperoleh elektabilitas 15,3%. Survei Litbang Kompas itu dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden. Litbang Kompas melakukan survei dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65%. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam beberapa lembaga survei tak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Senin 11 Desember. Ia mencontohkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Gibran naik 9,7% dari 22 Oktober hingga 10 Desember 2023. Ciko mengkonversikan angka tersebut dengan jumlah suara dengan basis daftar pemilih tetap 204 juta. Hasil dari konversi angka 9,7% tersebut adalah 19,8 juta suara. Berdasarkan perhitungan itu, suara Prabowo Gibran bertambah 19,8 juta hanya dalam 48 hari atau rata-rata tiap hari tambah 416.000 suara. Ciko kemudian mempertanyakan bagaimana bisa Prabowo mendapatkan tambahan 416.000 suara dalam waktu 1 hari. Oleh karenanya, ia menganggap hasil survei elektabilitas yang menunjukkan kenaikan suara dari kubu Prabowo Gibran tak masuk akal. Sementara itu, dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot dari 26,1% menjadi 23,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Muhaimin tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektoral Prabowo Gibran. Jelang debat perdana KPU, TKN Prabowo Gibran mengumpulkan sejumlah aktivis dan korban penculikan 98. Seperti diketahui, KPU akan menggelar debat perdananya pada Selasa 12 Desember 2023. Tema yang akan dibahas dalam debat itu adalah hak asasi manusia. TKN mengumpulkan aktivis dan korban penculikan 98 itu berkaitan dengan tema debat yang diusung KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Senin 11 Desember. Dilansir dari wartakotalive.com, sejumlah aktivis 98 hadir. Mereka yang hadir merupakan pendukung Prabowo Gibran, yakni Budiman Sujatmiko, Andi Arief, hingga Agus Jabo. Tak hanya itu, hadir juga pegiat anti korupsi Irma Huta Barat, pegiat HAM Natalius Pigai, dan aktivis NGO Rahlan Nasidik. Nusron mengatakan bahwa setiap momen debat soal HAM selalu dikaitkan dengan problem masa lalu yang sudah terkubur dengan baik. Ia menegaskan bahwa masa lalu Prabowo sudah terselesaikan dengan baik. Sementara itu, Budiman Sujatmiko mengatakan setelah 25 tahun bersama dengan Prabowo, dirinya ingin bersatu menyelesaikan tugas sebagai anak bangsa. Panelis akan menyusun 18 pertanyaan. 18 pertanyaan itu kan ada 6 segmen. Berarti ada 3 pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing segmen. Satu segmen ada 3 pertanyaan. Kemudian masing-masing calon, masing-masing peserta debat, capres, itu nanti sebelum memasuki perdebatan mengambil dulu
secara acak akan dapat pertanyaan yang mana, itulah yang akan disampaikan oleh moderator. KPU pastikan debat Pilpres 2024 bisa saling berinteraksi atau menyanggah. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU Jakarta Senin 11 Desember. Saling sanggah itu dilakukan agar debat tidak terkesan monoton dan tidak seperti cerdas cermat. Hasyim berkata bahwa debat Capres akan berlangsung selama 150 menit dengan dibagi menjadi 6 segmen. Dari 6 segmen tersebut, Capres bisa saling sanggah menyanggah dalam 4 segmen. Hasyim mengatakan panelis akan menyiapkan 18 pertanyaan untuk debat perdana besok. Pertanyaan tersebut dibagi menjadi 3 untuk masing-masing segmen. KPU membagi 18 pertanyaan untuk 6 segmen, sedangkan dalam satu segmen terdapat 3 pertanyaan yang akan disampaikan. Hasyim menjelaskan bahwa masing-masing peserta bakal mengambil acak pertanyaan itu sebelum debat dimulai. Setelah mendapatkan pertanyaan, calon A akan menjawab, sedangkan calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari calon A. Kemudian calon A diberikan kesempatan kembali untuk menjawab tanggapan calon B dan C. Pada kesempatan pertama itu nanti saya sampaikan bahwa panelis akan menyusun 18 pertanyaan. 18 pertanyaan itu kan ada 6 segmen. Berarti ada 3 pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing segmen. Satu segmen ada 3 pertanyaan. Kemudian masing-masing calon, masing-masing peserta debat capres itu nanti sebelum memasuki perdebatan mengambil dulu secara acak akan dapat pertanyaan yang mana, itulah yang akan disampaikan oleh moderator. Dan setelah mendapatkan itu, misalkan kesempatan pertama si calon A misalkan ya, itu kemudian calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A. Dan setelah menanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik, supaya kemudian clear di bagian perdebatan itu. Tapi pada dasarnya di bagian awal, sebelum masuk kepada pertanyaan, masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, program sesuai dengan tema pemerintahan, pemberantasan korupsi, HAM, pelayanan publik, dan lain-lain ya. Nah, pada dasarnya pada kesempatan itu menyampaikan visi misi program terlebih dahulu dalam durasi yang ditentukan, dan kesempatan berikutnya pendalaman, istilahnya pendalaman dengan cara apa? Mengambil daftar pertanyaan secara acak. Kemudian demikian juga seterusnya giliran si B misalkan ngambil daftar pertanyaan, dia akan menjawab, dan kemudian diberi kesempatan calon A dan calon C untuk mengajukan pertanyaan. Demikian juga nanti calon B diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan atau respon dari calon yang lain, dan seterusnya. Kemudian itu untuk sesi kedua ya, setelah visi misi. Kemudian yang ketiga juga demikian. Itu juga kesempatannya adalah mengambil pertanyaan dan seterusnya sebagaimana yang kami sampaikan. Jadi boleh dikatakan dari segmen-segmen yang disediakan itu kesempatan untuk berinteraksi antar calon, boleh dikatakan lebih banyak. 18 pertanyaan itu kan ada 6 segmen. Berarti ada 3 pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing segmen. Satu segmen ada 3 pertanyaan. Kemudian masing-masing calon, masing-masing peserta debat capres itu nanti sebelum memasuki perdebatan mengambil dulu secara acak akan dapat pertanyaan yang mana, itulah yang akan disampaikan oleh moderator. Komisi Pemilihan Umum mengungkap mekanisme debat perdana Capres-Cawapres yang dijadwalkan akan digelar pada Selasa 12 Desember. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan debat perdana akan digelar selama 150 menit. Hasyim mengatakan bahwa dalam debat perdana, panelis menyiapkan 18 pertanyaan untuk peserta debat.
Dengan durasi 150 menit, debat tersebut akan dibagi menjadi 6 segmen. Masing-masing segmen akan ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh panelis. Hashim mengatakan bahwa peserta diberikan kesempatan untuk saling sanggah menyanggah ketika debat berlangsung. Kemudian ini sama dengan Mbak Anissa, Mas Iqbal, kemudian Mbak Gracia kurang lebih hampir sama ya, supaya debatnya ini nggak terkesan monoton, nggak seperti cerdas cermat, ada interaksi atau tidak. Kami pastikan bahwa di dalam rundown itu justru kesempatan antar calon untuk berinteraksi itu boleh dikatakan untuk debat pemilu 2024 ini lebih banyak ya. Sebagai gambaran begini, pada kesempatan pertama itu nanti saya sampaikan bahwa panelis akan menyusun 18 pertanyaan. 18 pertanyaan itu kan ada 6 segmen. Berarti ada 3 pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing segmen. Satu segmen ada 3 pertanyaan. Kemudian masing-masing calon, masing-masing peserta debat, capres, itu nanti sebelum memasuki perdebatan mengambil dulu secara acak, akan dapat pertanyaan yang mana, itulah yang akan disampaikan oleh moderator. Dan setelah mendapatkan itu, misalkan kesempatan pertama si calon A misalkan ya, itu kemudian calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A. Dan setelah menanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik, supaya kemudian clear di bagian perdebatan itu. Tapi pada dasarnya di bagian awal sebelum masuk kepada pertanyaan, masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi program sesuai dengan tema pemerintahan, pemberantasan korupsi, HAM, pelayanan publik, dan lain-lain ya. Nah, pada dasarnya pada kesempatan itu menyampaikan visi misi program terlebih dahulu dalam durasi yang ditentukan. Dan kesempatan berikutnya pendalaman, istilahnya pendalaman dengan cara mengambil daftar pertanyaan secara acak. Kemudian demikian juga seterusnya giliran si B misalkan ngambil daftar pertanyaan, dia akan menjawab dan kemudian diberi kesempatan calon A dan calon C untuk mengajukan pertanyaan. Demikian juga nanti calon B diberi kesempatan untuk menjawabi pertanyaan atau respon dari calon yang lain dan seterusnya. Kemudian itu untuk sesi kedua ya setelah visi misi. Kemudian yang ketiga juga demikian. Itu juga kesempatannya adalah mengambil pertanyaan dan seterusnya sebagaimana yang kami sampaikan. Jadi boleh dikatakan dari segmen-segmen yang disediakan itu kesempatan untuk berinteraksi antar calon boleh dikatakan lebih banyak lah. Lebih banyak itu maksud saya dari rundown yang ada kesempatan untuk boleh dikatakan yang menyampaikan sendirian tanpa tanggapan yang soal penyampaian visi misi program. Nah setelah itu untuk pendalamannya modelnya tadi, pendalamannya dengan diajukan pertanyaan. Dan kemudian yang paling akhir sesi ke-6 itu adalah pernyataan penutup atau closing statement. Jadi dari 6 segmen itu yang masing-masing capres diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi tanpa diajukan pertanyaan itu sesi pertama atau segmen pertama. Kemudian segmen ke-6 adalah penyampaian closing statement atau pernyataan penutup. Nah segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempat, segmen kelima semuanya modelnya interaksi antar calon dengan pertanyaan yang diajukan atau disiapkan oleh panelis. Sehingga dengan begitu diharapkan nanti ada kesempatan calon itu menyampaikan pandangan-pandangan tertentu terhadap tema yang telah ditentukan sesuai dengan pertanyaan yang diperoleh melalui acak tadi itu. Dan kemudian calon yang lain diberi kesempatan untuk menanggapi dan calon yang menjawab pertanyaan tadi diberikan kesempatan untuk menjawab bagian akhir untuk menanggapi tanggapan-tanggapan dari masing-masing calon yang lain. Gambarnya demikian sehingga
segmen 2, 3, 4, dan 5 itu boleh dikatakan semuanya interaktif lah antar calon, tentu dipandu oleh moderator. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.